Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi AutoCAD Solid Editing. Di sini kita belajar AutoCAD 3 dimensi ya. Di sini ada macam-macam solid editing, ada extrude, ada revolve, kemudian union, subtract, sama intersect. Nah, di sini saya akan kasih contoh langsung cara penggunaannya. Di sini juga udah ada penjelasannya secara tertulis ya. Jadi kalian misalkan lupa, kalian bisa tonton video ini atau baca-baca dari materi yang sebelumnya udah saya share. Nah, di sini AutoCAD-nya saya menggunakan AutoCAD 2019. Sudah saya buka, tampilannya seperti ini. Bentar. Nah, sebelum kita mulai gambar, kita aktifkan ortonya. Ntar dulu ini kita naikin dulu ya. Nah, di sini. Nah, ini ortonya kita aktifkan biar tegak lurus nanti gambarnya. Setelah ini, untuk mempermudah dalam penggambaran 3 dimensi, saya akan buat lembar kerjanya menjadi 4 pandangan. Ada, Bu? Ini Bang. Nah, di sini kita pilih view. Nah, ya view, kemudian kita pilih viewport configuration. Selanjutnya kita pilih yang for equal. Jadi, nah gini ada 4 pandangan. Nah, ini kalau ada tanda birunya, ini artinya dia yang aktif ya. Berarti ketika kita nge-zoom in, zoom out gini, nah yang bergerak hanya sebelah sini yang aktifnya aja. Kita balikin ke home. Nah, kita atur pandangannya. Ini top, ini udah top ya. Bawahnya front, sampingnya right. Ini boleh right, boleh left, boleh. Nah, ininya isometrik, pilih salah satu aja. Saya mau ambil yang SB. Nah, di sini cara penggunaannya yang pertama extrude. Extrude ya. Nah, di sini ketika extrude atau extrude gitu kan boleh pilih objek 2D-nya yang akan di-extrude, kemudian enter, masukkan tingginya, terus enter, masukkan sudut tab. Nah, ini tuh masukkan sudut tab itu untuk misalkan extrude yang bentuknya kayak permukaan bawah sama atasnya beda kayak gitu. Nah, kita langsung aja extrude. Coba ya di sini. Nah, untuk ini kan di sini ada keterangan ya, pilih objek 2D. Jadi kita buat objek 2D-nya dulu di sini dari tampak atas aja. Misal objek 2D-nya mau rectangle. Nih, pilih rectangle ya. Dan klik. Nah, kita geser dikit, kita tentukan mau ukurannya berapa. Misalkan saya mau bikin 100 kali 100, berarti 100,100. Enter. Nah, ini kita tengahin. Kemudian ketika extrude, kita pilih tampak isometrik aja biar lebih gampang. Kita pilih, klik isometriknya. Kemudian extrude EXT. Nah, dia muncul. Enter. Boleh enter, boleh klik tulisan extrude-nya. Pilih salah satu aja ya. Kalau udah enter ya cukup enter. Kalau mau klik ya udah cukup klik, jangan dua-duanya. Di sini saya mau enter. Nah, kemudian klik objek 2D-nya. Ini diklik. Enter. Nah, langsung aja kita tentukan tingginya mau berapa. Misal tingginya mau 100. Kita ketik 100 aja. Enter. Nah, kayak gitu. Kalau mau lihat tampak 3D-nya, visualnya gini. Pilih yang di sini nih, 2D wireframe, pilih. Saya mau pilih realistik. Nah, kayak gini. Itu cara extrude. Jadi yang pertama kita buat gambar 2D-nya dulu, baru kita extrude kayak gitu. Dan gambar 2D-nya
garisnya nyatu ya. Tadi makanya saya gambarnya langsung menggunakan rectangle gitu. Kalau kalian mau pakai garis boleh pakai polyline kayak gitu. Jangan pakai line karena line itu kan antar garisnya nggak menyatu. Nah, selanjutnya ada revolve. Nah, revolve nih caranya. Ini pengertiannya dulu nih, membuat objek 3D pejal dengan memutar objek 2D. Jadi kita bikin objek 2D-nya dulu. Nih, lihat contohnya kayak gini, hasilnya kayak gini. Ya, nih caranya, ketik revolve atau ref, pilih objek 2D yang akan di revolve, tentukan garis acuan pemutaran X, Y, Z-nya, atau tentukan sendiri garis acuan dengan klik di titik koordinat tertentu dan tarik sampai koordinat tertentu. Masukkan sudut putarannya lebih dari 0 sampai dengan 360 derajat, kemudian di enter. Nah, barangkali bingung nih kebacanya panjang gini ya. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Di sini saya akan gambarnya dari tampak depan. Kenapa dari tampak depan? Karena objeknya mau posisi berdiri gitu. Ya, jadi kelihatan dari tampak depan kayak gitu. Nah, langsung aja kita buat misal objeknya gimana ya? Saya asal aja nih ya. Misal saya kasih ukuran nih. Ini 50 meter. Ini 100. Misalkan ininya. Berapa nih? 110. Nah, kita tarik garis. Nah, tadi kan ada keterangan nih. Tarik nih. Yang klik titik sendiri garis acuannya. Nah, garis acuan tuh yang ini. Tarik aja. Kalian garis acuannya nih sebenarnya boleh ngepas ya dari atas ke bawah atau dilebihin boleh. Nah, caranya gini. Kalian lihat, ketik revolve atau ref gitu ya. Langsung aja ref, enter, klik objeknya, objek 2D-nya enter, klik garis acuannya dari atas atau dari titik tertentu sampai titik tertentu. Sampai sini boleh, sampai bawah boleh. Klik. Nah, kita masukkan. Dari sini saya mau bikin full gitu. Kayak satu lingkaran full gitu jadi 360 derajat. Cukup ketik 360-nya aja ya. Kemudian enter. Nah, lihat. Jadi seperti ini. Jadi tadi kan bikin 2D-nya dulu aja. Kayak setengahnya gitu bentuknya. Kemudian di revolve jadinya satu lingkaran full. Dan ini pejal ya, karena di sini kan memang membuat objek 3D pejal. Tujuannya di situ. Selanjutnya union. Nah, union itu menyatukan beberapa objek 3D pejal. Jadi ingat ya, 3D pejal. Jadi kalau ada objek 2D digabung sama 3D itu nggak bisa. Karena yang digabungkan itu beberapa objek 3D yang pejal. Nah, caranya ketik union, pilih objek yang akan disatukan, kemudian enter. Jadi, pilih objek itu, misalkan yang mau digabungkan 2, ya pilih kedua-duanya. Kalau ada 3, ya ketiga-tiganya gitu. Jadi, dipilih semua objeknya, kemudian di enter. Nah, contoh sini aja nih. Misal, di sini ada lingkaran ya. Ada kayak tabung gitu. Nah, karena harus 3D ya, 3D sama 3D, jadi di extrude dulu. Intinya dijadikan 3D gitu, ini kan lingkaran. Tingginya disamakan aja 100, enter. Nah, ini, nah liatin, ini kan kalau lihat dari sini kelihatannya udah nyatu ya, tapi kan aslinya belum. Tuh, ini kan masih ada garis di dalamnya, atau dari tampak atas kelihatan. Tapi ketika di union, ini akan menyatu. Ini kan tadinya berdiri sendiri kan. Nah, caranya union, nah enter, klik objeknya. Karena ada 2 objek, kita klik dua-duanya, kemudian enter. Nah, kalau udah menyatu, di sini garis yang tadi lingkaran dalamnya nggak ada.
Dari tampak atas juga nggak ada. Ini ketika diklik ini udah menyatu ya. Jadi itu union. Selanjutnya ada subtrak. Nah, subtrak ini nih pengertiannya ya, mengurangi atau memotong objek 3D pejal dengan objek 3D pejal yang lain. Jadi syaratnya union maaf. Syaratnya subtrak itu misalkan mau bikin lubang atau mau motong atau mau bikin coakan kayak gitulah ya. Jadi itu eh, objeknya harus 3D sama 3D. Nggak bisa salah satunya ada yang 2D, nggak bisa. Contoh ya. Nah, misal ini kan tadi ini garis ya. Tadi kan saya bikin garis untuk garis acuan. Bisa kita hapus, delete aja. Nah, misal ini kan tadinya enggak berlubang ya. Misalkan saya mau bikin objek ini jadi berlubang. Jadi kita bikin lubangnya di tengah ya. Kita cari titik. Nah, bisa lubangnya R10. Dan karena harus 3D kan, kita harus extrude. Nah, kalian perhatikan dulu. Ini liatin dari tampak atas ya. Nah, dari tampak depan, posisi lingkaran yang ini ada di sini. Nggak ada di bawah gitu. Jadi kalau kalian mau melubanginya full dari atas sampai bawah, jadi lingkaran ini posisinya harus misal ada di bawah, nanti kita extrude tarik ke atas gitu. Nanti kalau posisinya ada di sini, naik ke sini, terus kita extrude ke atas gitu ya, dijadikan 3D ke atas. Nanti ketika disubtrak, yang berlubang itu cuma dari atas ini sampai ini, garisnya ini. Karena kan tadi 3D-nya kan cuma segitu tingginya. Jadi kalau mau di fullin, si lingkaran ini move dulu ke bawah. Move. Ini ke bawahnya tadi berapa ya? 30 ya. Ini boleh sih lebih dari ini juga boleh. Yang penting jangan kurang. Kalau tujuannya mau full berlubang. Nah, ini akan kita extrude ya. Nah, ini boleh lebih, boleh pas. Jadi 130 kalau mau pas. Nah, ini nggak kelihatan ya karena belum disubtrak. Nah, selanjutnya ini kita subtrak. Cara subtrak nih, lihat. Ketik subtrak atau SU, pilih objek yang akan dipotong, enter, pilih objek yang akan digunakan untuk memotong. Nah, ingat ya. Jadi yang diklik pertama itu objek yang akan dipotong. Jadi kalau kalian mau ingat-ingatnya, biasanya objek yang mau dipotong itu ukurannya lebih besar daripada objek yang fungsinya untuk memotong. Jadi kalian ingat-ingatnya, ketik subtrak, enter, klik objek yang akan dipotong, itu yang lebih besar. Klik, enter, klik objek yang untuk memotongnya. Atau ya kita ibaratkan pisau gitu ya. Nah, biasanya dia lebih kecil. Nah, cari. Awas jangan salah ngeklik ya. Jangan salah ngeklik, kita pilih yang kecilnya, klik. Nah, kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita lihat misalkan bagian bawahnya berlubang apa enggak, kita orbit. Nah, orbit untuk memutar, enter, tinggal diklik sambil diputar aja. Nah, kan full lubangnya. Dan yang terakhir ya, dari ini pembahasan materi yang ini, solid editing. Di sini ada intersect. Nah, intersect itu lawannya bisa dibilang lawannya dari subtrak ya. Karena kalau subtrak itu kan mengurangi atau memotong bagian yang apa ya, yang nempel gitu. Misalkan kalau subtrak itu kan, nih contohnya, ini kan yang terkena objek yang keduanya itu kan hanya bagian sini. Jadi dia hilang itu. Kalau intersect itu yang menempel
Nah, kalau subtract itu kan misalkan ada dua objek, ini objek yang pertama, ini objek yang kedua. Jadi eh, misalkan objek yang kedua ini nempel di objek yang pertama kan. Jadi ketika disubtract, objek yang nempelnya tuh yang hilang. Contohnya ini kan yang objek nomor 2 kan yang nempel ke objek nomor satunya hanya sebagian ini kan, bagian ini aja. Jadi yang hilang bagian itu aja yang nempel. Sedangkan untuk intersect itu tuh lawannya subtract. Jadi eh, ini kan bagian nomor, anggap aja ya, objek nomor 2 ini nempel ke objek nomor satu. Jadi yang hilangnya itu bagian yang nggak nempel. Nah ini hasilnya. Jadi ini kan yang nempel kan cuma ini kan bagian lingkaran segini sama yang baloknya kan bagian bawahnya ini kan. Jadi yang tersisa itu bagian yang nempel. Jadi bagian yang kan atas ini sama bawah ini kan itu dia nggak nempel. Akhirnya dia yang hilang. Jadi intersect kayak gitu. Kita langsung contoh aja. Misal ini di sini saya kasih objek misalkan lingkaran lagi nih ya. Karena harus sama-sama 3D, jadi kita extrude dulu. Tingginya samain aja 100. Nah, ini caranya. Ketik intersect, pilih objek, kemudian enter. Ketik intersect. Nah, ini muncul. Muncul di sini intersect. Intersect nih. Boleh klik enter. Klik. Nah, ini. Jadi tadi kan yang nempel kan cuma setengah lingkarannya ya. Jadi yang terbentuk itu hanya setengah lingkaran. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini penjelasan dari Solid Editing untuk AutoCAD 3 dimensi. Untuk penjelasan materi yang lainnya bisa lihat juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.